Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Miss Shinta serta teman-teman saya yang terkasih. Nama saya Shirley Ruko dan pada hari ini bersama teman saya Luisa akan mempresentasikan tentang perkembangan ilmu teknologi di bidang kesehatan, khususnya pada Da Vinci Surgical Robot. Jadi pada video kali ini kami akan membahas apa itu IPTEK 5W+1H, sejarah, landasan KUHP dan UU, dampaknya, statistik, refleksi, dan terakhir adalah referensinya. Sekarang kami akan masuk mengenai IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan atau IPTEK berkembang pesat ditandai dengan diciptakannya beragam produk IPTEK yang diharapkan dapat menjadi alat atau perlengkapan yang mempermudah kehidupan manusia menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien. Nyatanya, selain memberi dampak positif bagi kehidupan, juga memberi dampak buruk serta menimbulkan permasalahan. Jadi produk yang kami bawakan mengenai kesehatan dalam IPTEK adalah Da Vinci Robotical Surgery, di mana robot ini digunakan masyarakat terutama dalam bidang medis dalam melakukan operasi, dan teknologi ini adalah teknologi terbaru dalam bidang bedah, di mana teknologi ini bertujuan untuk membedah invasif secara minimal dengan menggunakan sistem robot yang sudah canggih dan lebih modern. Di mana sistem ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, control center, di mana seorang dokter spesialis atau dokter bedah menggunakannya dengan kontrol di tangan dan di kaki, serta memperhatikan kamera. Yang kedua adalah patient card, di mana bagian ini tuh memiliki alat-alat operasi serta kamera. Dan yang terakhir ada vision card, di mana bagian layar video sehingga para ahli dapat memperhatikan apa yang terjadi selama operasi. Robot ini juga dibuat untuk memudahkan pekerjaan dokter bedah serta untuk menyembuhkan pasien dengan membuat luka operasi yang lebih kecil dan lebih presisi, sehingga akan membuat pendarahan lebih minimal dan lebih cepat pulih. Nah, jadi siapa yang membuat robot ini? Siapanya merupakan manufaktur Silicon Valley atau Intuitive Surgical. Nah, di mana mereka membuatnya di Amerika Serikat pada tahun 2000, dan untuk harganya sendiri bisa mencapai $2 juta. Jadi untuk sistem kerja robot ini sendiri robot ini memiliki beberapa lengan-lengan yang dimiliki, dan ukurannya ini sangat kecil dan sangat multifungsi sehingga dapat mencapai organ-organ tubuh melalui lubang yang sangat kecil. Tangan ini juga dapat berputar dan menekuk sangat jauh, di mana lebih fleksibel dibanding manuver jari ataupun tangan dokter secara manual. Robot ini juga dilengkapi kamera dengan resolusi yang sangat tinggi dan melebihi pembesaran maksimal yang dapat membantu penglihatan dokter menjadi lebih jelas. Tangan multifungsi ini juga dilengkapi oleh pisau serta gunting sehingga lebih presisi dan tidak ada resiko alat-alat yang tertinggal di dalam saat operasi. Untuk sejarah robot ini sendiri, perkembangan robot operasi ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Nah, robot ini pertama kali disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 2000. Nah, pada tahun 2016, pemasukan Intuitive Surgical mencapai $670 juta yang melebihi ekspektasi para investor. Robot ini memiliki harga sekitar $2 juta dan prosedur operasi dengan robot ini dapat memakan $3.000 sampai $6.000 lebih mahal dibanding operasi biasanya. Pada tahun 1995, Intuitive Surgical ditemukan. Pada tahun 2000, Intuitive mengembangkan sistem operasi Da Vinci, dan pada tahun 2019, Intuitive mengembangkan Ion Unimacal System, di mana perbedaan Da Vinci Surgery dengan normal surgery adalah menggunakan pisau yang lebih kecil dan memiliki prosedur operasi yang lebih presisi. Selanjutnya kami akan membahas mengenai landasan KUHP dan UU, di mana yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama, Pasal 26 tentang Peralatan Medis dan Non-Medis. Yang kedua adalah Pasal 55 Ayat 1 Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengatakan bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, dan masih ada banyak lagi. Dampak positif yang kami temukan adalah lubang operasi lebih kecil sehingga lebih cepat pulih dan meninggalkan bekas operasi luka yang lebih minimal. Yang kedua adalah rasa sakit dan nyeri yang lebih minimal. Selanjutnya adalah pendarahan lebih sedikit, resiko infeksi atau komplikasi lebih rendah, dan yang terakhir adalah rawat inap yang lebih pendek. Dampak positifnya, tentu saja robot ini juga memiliki dampak negatif, seperti waktu operasi yang akan menjadi lebih lama, harga yang jauh lebih mahal, juga akan bergantung pada frekuensi jaringan teknologi informasi, dan juga hukum yang mengatur kerja robot ini juga masih belum jelas seandainya terjadi malpraktis. Untuk memperlihatkan bukti statistik kesuksesan robot ini ada beberapa, seperti robot Da Vinci ini dapat meminimalisir terjadinya pendarahan, kesalahan, maupun alat medis yang tertinggal setelah operasi. Dari produk IPTEK yang kami pilih ini, kami belajar bahwa semakin berkembangnya zaman, teknologi juga akan terus berkembang menjadi lebih canggih dan juga lebih modern. Nah, hal ini akan berujung dalam menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dilakukan oleh manusia dengan menggunakan robot sehingga hasil akan menjadi lebih efisien dan juga akurat. Namun, walaupun adanya perkembangan teknologi ini, tentu saja tidak akan terlepas dari para spesialis yang membantu proses ini, terutama dalam pengawasan dan penelitian lebih lanjut. Seperti pada robotic surgery ini, para ahli tetap melakukan bidangnya seperti mengontrol sistem robot ini. Kami juga belajar bahwa kehidupan kita tidak dapat tergantung kepada sistem yang dibuat oleh manusia, tetapi kita juga harus mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh manusia, di mana talenta tersebut diberikan secara langsung oleh Allah. Karena itu, sudah pasti ilmu yang dimiliki manusia melebihi apa yang robot dapat lakukan. Sehingga dengan adanya pengembangan teknologi pada zaman modern ini, kita juga tidak boleh melupakan kemampuan yang kita miliki sendiri dan menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk membantu orang-orang di sekitar juga. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih semua yang telah mendengarkan.